Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Putri Sri Rahayu Lestari. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas SI 5F. NIM 19 14 10 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat berjudul Rekayasa Web. Rekayasa web, biasa disebut web engineering, adalah suatu proses yang digunakan untuk menciptakan suatu sistem aplikasi berbasis web dengan menggunakan ilmu rekayasa, prinsip-prinsip manajemen, dan pendekatan sistematis sehingga dapat diperoleh sistem dan aplikasi web dengan kualitas tinggi. Ruang lingkup meliputi pengolahan proses luar, metodologi, perancangan sistem, arsitektur, siklus hidup, dan pengolahan sistem besar berbasis web seperti bidang pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, uraian tentang rekayasa web. Kebanyakan sistem berbasis web untuk saat ini adalah halaman web statis dan dinamis. Sistem berbasis web dipusatkan pada look and feel, menyokong kreativitas visual dan penyatuan multimedia dalam penyajian antarmuka. Kebanyakan sistem berbasis web akan berlanjut pada pengembangan konten atau driven. Dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan kemampuan dan keahlian yang beragam untuk mengatasi kesulitan interaksi manusia dan komputer, antarmuka pengguna, dan penyajian informasi. Dikembangkan dalam waktu yang sangat singkat sehingga sulit untuk membuat dan menerapkan pada tingkat yang sama. Orang yang membangun dan mengembangkan sistem berbasis web biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Selanjutnya ada rekayasa web adalah bidang yang multidisipliner. Pertama ada interaksi manusia dan komputer, perancangan dan analisis sistem, rekayasa perangkat lunak atau software engineering, rekayasa kebutuhan atau requirement engineering, struktur informasi, pengujian, pemodelan dan simulasi, manajemen proyek. Selanjutnya ada area utama pengetahuan di dalam rekayasa. Rekayasa jaringan, lapisan fisik fiber optik, jaringan kabel dan nirkabel, dan pengkodean dengan pengendali kesalahan. Selanjutnya ada lapisan internet meliputi internet protokol atau IP. Analisis dan desain algoritma routing. Lapisan transport yaitu analis dan desain protokol yang dapat dipercaya seperti TCP. Lapisan aplikasi meliputi style, interaksi, skalabilitas, dan pemisahan yang berhubungan dengan elemen arsitektur. Kinerja. Selanjutnya, kedua rekayasa perangkat lunak ada proses, ada kebutuhan, arsitektur, desain, pengujian, lingkungan. Yang ketiga ada basis data, desain data, bahasa query, basis dasar, teori mesin pencari internet, fisik alat, penyimpanan. Yang keempat ada hipermedia. Pertama desain, kedua visualisasi, ketiga usabilitas, dan keempat tool kolaboratif. Selanjutnya, keahlian bidang rekayasa web. Keahlian persyaratan yang pertama, pemrograman dan pemodelan berorientasi objek, kedua, pengembangan basis data, ketiga, pemrograman web dengan HTML, JavaScript, CGI, dan PHP. Keempat, ada penyebaran dari tool counting khusus dan editor web. Kedua, ada keahlian spesifik. Pertama, pemahaman rekayasa web sebagai bidang multidisipliner. Kedua, pemahaman filosofis pengembangan rekayasa web. Ketiga, pemahaman cakupan sistem dan konteks dari aplikasi rekayasa web. Yang keempat, pemahaman analisis. Kelima, penetapan kebutuhan data menggunakan kelas dan teknik pemodelan analisis lainnya.
Ke-6, pemodelan desain. Ke-7, desain web. Ke-8, pengembangan prototipe. Ke-9, rekayasa dan pengujian usabilitas. Ketiga, ada keahlian umum. Pertama, manajemen dan perencanaan proyek. 2, penggunaan kembali prinsip-prinsip desain. Ketiga, keahlian menulis dan membaca. Keempat, dialog dan komunikasi dengan stakeholder. Selanjutnya ada aktivitas rekayasa web. Pertama, analisis dan spesifikasi kebutuhan. Kedua, teknik dan metodologi pengembangan sistem berbasis web. Ketiga, migrasi dan sistem warisan ke lingkungan web. Keempat, pengujian, verifikasi, dan validasi. Kelima, penilaian kualitas, kontrol, dan jaminan. Keenam, konfigurasi dan manajemen proyek. Ketujuh, matrik web untuk estimasi pengembangan. Kedelapan, manusia dan aspek-aspek budaya. Kesembilan, pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, fitur-fitur aplikasi web. Dokumen country web sites. Kedua, dokumen country web sites. Ketiga, workflow based web application. Keempat, portal oriented web application. Selanjutnya ada kategori aplikasi web. Yang pertama ada informasional, contohnya surat kabar, online, katalog produk, servis manual, buku elektronik. Kedua ada interaktif, contohnya formulir pendaftaran, penyajian informasi yang dikustomisasi, dan permainan online. Ketiga ada transaksional, contohnya belanja elektronik, pemesanan barang, dan layanan dan perbankan online. Keempat ada workflow, sistem penjadwalan dan perencanaan online, manajemen, inventory, dan pengawasan status. Kelima, lingkungan kerja kolaboratif, sistem authoring, terdistribusi, dan tool desain kolaboratif. Keenam, marketplace, komunitas online, kelompok chat, sistem yang merekomendasikan sebuah produk, layanan, dan pelayanan online. Terakhir, web portal, mall belanja, contohnya elektronik, dan perantara online. Selanjutnya ada karakteristik aplikasi web. Sistem berbasis web sederhana, ada menyajikan informasi tekstual, konten informasi tidak berubah, statis, navigasi sederhana, sistem terpisah atau stand-alone, tidak membutuhkan kinerja yang tinggi, digunakan untuk penyebaran. Sistem berbasis web lanjut, ada halaman web kompleks, ada informasi dinamis, berubah dengan waktu dan kebutuhan pengguna, sulit untuk navigasi dan pencarian informasi, terintegrasi dengan basis data, penjadwalan, penjajakan, dan perencanaan lainnya. Membutuhkan kinerja tinggi, disebarkan di dalam aplikasi mission critical. Selanjutnya ada kebutuhan untuk rekayasa web. Yang pertama ada manajemen dan perencanaan proyek web. Kedua ada sistem berbasis web. Ketiga, konstruksi situs web. Keempat, desain situs web atau arsitektur informasi. Kelima, desain halaman web. Keenam, konstruksi web. Selanjutnya ada perencanaan Tripura web dan perangkat lunak konvensional. Keterangan yang pertama, memadatkan jadwal pengembangan. Kedua, evaluasi tetap dengan siklus revisi yang dipersingkat. Ketiga, konten adalah raja. Keempat, spesifikasi kebutuhan tidak cukup. Kelima, tim kecil bekerja untuk jadwal yang sangat singkat. Keenam, kemunculan metodologi dan teknologi. Ketujuh, ketidakadaan proses pengujian. Kedelapan, kepuasan penggunaan dan ancaman dari kompetisi seseorang. Kesembilan, mendukung manajemen yang minimal. Kesepuluh, kritikal kinerja. Kesebelas, mengembangkan standar untuk aplikasi web yang harus dipatuhi.
12. Pemahaman disiplin tambahan diperlukan untuk aplikasi web seperti desain, hypertext, penyajian info. Ke-13 ada pertimbangan keamanan. Ke-14 legalitas, kesosialan, dan isu etika. Ke-15 variasi latar belakang pengembang. Selanjutnya ada rekayasa web, bukan perangkat lunak. Selanjutnya Warren 2001 menyatakan bahwa situs web mematuhi Laws of Software Evolution. Situs web memerlukan jenis pemeliharaan yang tidak termasuk di dalam perangkat lunak standar. Pemeliharaan situs web bersifat untung-untungan. Selanjutnya ada daftar properti situs web yang baik. Correctness yang pertama, ketepatan situs sulit untuk ditetapkan. Situs mungkin menampilkan yang benar namun juga berisi komponen yang salah. Kedua, testability. Situs dapat memiliki kemampuan dan pengujian usabilitas secara menyeluruh, terutama dengan skenario untuk situs yang berisi komponen interaktif. Ketiga, ada maintainability. Pembuatan perubahan situs harus mudah dan mencakup kebutuhan untuk perubahan kecil sekalipun. Keempat, ada scalability, mampu mendukung peningkatan di dalam jumlah pengguna yang banyak. Yang terakhir ada aplikasi web berbasis manajemen konten. Manajemen konten biasa dikenal dengan Content Management System atau CMS, artinya tool yang memungkinkan berbagai staf teknis dan non-teknis untuk menciptakan, mengedit, mengelola, dan menerbitkan berbagai konten. Kedua, konten adalah pokok, tipe, atau unit dari informasi digital, dapat berupa teks, citra, grafis, video, suara. Ketiga, manajemen konten adalah kombinasi aturan-aturan, proses, atau aliran kerja sehingga penyimpanan elektronik dianggap sebagai yang dikelola daripada yang tidak dikelola. Keempat, sistem manajemen konten diartikan sebagai tool atau kombinasi tool yang memudahkan produksi yang efektif dan efisien. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang rekayasa web. Maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.